Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert featuring Meranti. Oh, ini Robert featuring Meranti ya teman-teman ya. Kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah, yang pasti kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak. Dan sudah puasa keberapa nih teman-teman? Masih kuat ya? Semoga dilancarkan ibadah puasa kita sebulan penuh ini. Dan dibanyakin minum air putih sama multivitamin teman-teman, biar nggak lemas, jadi tetap bersemangat ya. Dan semoga kisah-kisah dari kita juga bisa menemani waktu buka, waktu sahur, dan waktu puasa teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor melawan perkumpulan dukun santet di Kalimantan. Kisah Robert featuring Ranti. Ini siapa, Ti? Tanya Bang Tagu. Ah, ini teman Ranti, Mang. Namanya Rowan. Oh, dari mana kamu? Dengan sopan, Rowan menceritakan dari mana ia berasal hingga bersama siapa kini ia tinggal. Amang Tagu mengangguk. Tidak disangka-sangka ya, di awal kalian adalah lawan, tapi sekarang kalian malah berteman, ujar Amang Tagu, membuat Rowan dan Ranti saling tatap lalu tersenyum. Jaga keponakanku ya. Ranti ini tidak pernah membawa ataupun memperkenalkan temannya pada kami. Makanya saat ku dengar cerita dari Rustam, kalau ada temannya yang dia undang, aku sempat tidak percaya. Makanya aku datang ke sini untuk membuktikan, ujar Amang Tagu. Ya Mang, pasti saya akan jaga Ranti, ucap Rowan dengan bibir tersenyum, telinganya yang putih tampak memerah. Ya sudah kalau begitu, Amang pulang dulu ya. Nanti bawa Rowan ke rumah, ujar Amang Tagu sebelum pulang. Ranti hanya mengangguk mengiyakan. Hari itu, Ranti mengajak Rowan berkeliling kampung. Sesekali mereka singgah di warung untuk membeli es rasa-rasa ataupun cuma sekedar makan gorengan. Nanti kapan-kapan kalau aku main ke desamu, kamu juga harus ajak aku keliling ya Wan, ujar Ranti sambil memainkan ilalang dengan jari-jarinya. Memangnya kamu udah niat untuk berkunjung ke desaku? Tanya Rowan. Ranti pun mengangguk. Dengan senang hati, aku akan mengajakmu berkeliling kampung nantinya, ujar Rowan kemudian. Wan, kamu lihat itu? Tanya Ranti seraya menunjuk ke arah seorang anak laki-laki berusia 13 tahunan yang berdiri di pinggir jalan. Dia bukan manusia, ujar Rowan. Iya, itu namanya Korin. Kau tahu, saat manusia lahir, ada jin yang mendampinginya dari awal kelahiran hingga kita mati. Karena dia selalu ada di samping kita, jadi dia tahu apapun tentang kita. Nah, itu merupakan Korin dari anak laki-laki yang beberapa waktu kecelakaan di sana. Sejak saat itu, aku sering melihatnya berdiri di situ, cerita Ranti. Rowan pun mengangguk. Ranti, bagaimana perasaanmu bisa melihat mereka? Tanya Rowan. Bisa aja, entah ini kekurangan atau kelebihan. Yang pasti sih aku senang memilikinya. Karena ini juga aku jadi bisa berteman dengan teman-temanku. Kau tahu, kadang aku merasa mereka itu lebih baik daripada teman-teman manusiaku. Bersama mereka, aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Tapi sekarang aku senang karena aku juga mempunyai teman yang sama sepertiku. Setidaknya saat aku bersamamu, aku merasa menjadi manusia yang normal. Mendengar perkataan Ranti itu, Rowan jadi tersenyum, hatinya terasa berbunga-bunga. Wan, kita kesana yuk, ajak Ranti seraya menunjuk ke arah jembatan besar. Rowan hanya mengikuti Ranti sambil tersenyum. Di sana Ranti bercerita tentang banyak hal dan Rowan pun dengan senang hati mendengarkan. Dadah Rowan, ujar Ranti seraya melambaikan tangan pada pemuda itu. Rowan balas melambai lalu berjalan menuju ke rumah Damang. Bagaimana kabar Robert ya? Aku yakin dia pasti baik-baik saja, ujar Rowan menepis perasaannya yang tiba-tiba saja teringat akan Robert.
Sehari menjelang pesta pernikahan, keluarga Rustam benar-benar sibuk. Pagi-pagi sekali, Ranti sudah bangun dan membantu ibunya di dapur. Sekitar pukul 8 pagi, barulah Ranti bisa sedikit bersantai karena ibu-ibu di desa sudah berdatangan untuk membantu. Roan sudah berada di rumah Ranti. Ia membantu Nanjan dan juga Rustam yang sedang memindahkan ayam-ayam ras yang baru datang itu ke dalam kandang. Siang nanti kita mulai memasak bumbu. Roan, nanti kamu temani Nanjan ya, menjemput artis di kecamatan, ujar Rustam. Roan pun mengangguk. Ranti ikut sama Roan boleh, Bah? Tanya Ranti. Kamu bantu-bantu saja mama di rumah ya. Padahal Ranti pengen banget ikut, rengek Ranti. Roan hanya tersenyum menatap Ranti yang terlihat lucu saat merajuk seperti itu. Selesai sarapan, Roan dan Nanjan pun pergi dengan menggunakan kelotok. Kelotok ini adalah perahu yang lebih besar daripada perahu jis. Singkatnya, begitu sampai di kecamatan, mereka pun langsung menuju pelabuhan. Ternyata di sana sudah ada beberapa perempuan cantik yang menunggu jemputan. Ya, mereka adalah penyanyi yang diundang oleh Amang Tagu. Roan terlihat risih saat perempuan-perempuan itu menanyakan banyak hal yang bersifat pribadi padanya. Akhirnya, Roan lebih memilih untuk mengemudikan kelotok menggantikan Amang Nanjan ketimbang duduk berdekatan dengan perempuan-perempuan yang membuatnya risih itu. Sesampainya mereka di desa, terlihat Ranti dengan antusias sudah menunggu mereka di Tewang. Tewang adalah pinggiran sungai. Namun wajah Ranti yang semula ceria mendadak masam ketika melihat para artis cantik tersebut seperti berebutan ingin dibantu oleh Roan untuk menaiki tangga. Aduh, maaf Mang, tanganku penuh, ujar Roan yang lebih memilih untuk membawakan saja tas-tas mereka. Akhirnya mau tak mau Nanjanlah yang membantu. Cie, jadi rebutan artis nih. Tinggal pilih kamuan mau yang mana, ujar Ranti mengejek. Roan tidak mengatakan apapun. Sepertinya ia cukup kewalahan dengan banyaknya tas yang dibawa. Ini barang-barangnya langsung dibawa ke rumah amakmu? Tanya Roan ngos-ngosan. Iya kayaknya. Sebentar ya, aku panggil sepupuku dulu biar dia ikutan bantu, ujar Ranti lalu berlari entah kemana. Roan meletakkan tas-tas itu di teras, lalu ia duduk sambil menunggu Ranti. Tidak beberapa lama, Ranti pun datang bersama seorang pemuda berusia sekitar 16 tahunan. Ayo, bantuin Roan membawa tas-tas artis ini ke rumah Abang Tagu, ujar Ranti. Pemuda bernama Louis itu mengangguk dan menurut. Sebagian lagi, Ranti lah yang membawakan tas-tas tersebut. Wan, ya Ranti, kenapa nggak kamu gas aja? Gas apa? Masa kamu nggak tahu artis-artis itu kan kayaknya suka sama kamu. Mungkin itu cuma perasaanmu saja Ranti. Mana mungkin mereka naksir aku. Kalau iya gimana? Mereka kan cantik-cantik. Rowan tertawa. Ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Wan, nanti ikut makan bakso yuk sama teman-temanku yuk. Boleh. Tapi aku ganti baju dulu ya habis ini, ujar Rowan. Ranti pun mengangguk. Oke, aku tunggu kamu di rumah ya, ujar Ranti dengan suara yang nyaring. Aku ikut Ran, kata Louis. Ya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rowan pun kembali ke rumah Damang. Dia mandi lalu mengganti baju. Makan duluan. Makasih Mang, saya mau jalan dulu sama teman. Dengan langkah semangat, Rowan berjalan menuju ke rumah Ranti. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang teman Ranti yang berkumpul. Nah, ini temanku yang sudah kuceritakan, namanya Rowan. Rowan, kenalin, ini teman-temanku. Ini Arfan, Cinta, Pengki, dan Dona. Rowan menyapa teman-teman Ranti satu persatu. Dia ganteng Ran, ujar Dona yang memang terkenal centil. Rowan tersenyum kecut. Kepalanya mendadak gatal setelah ia mendengar pujian dari gadis itu. Selesai makan bakso dan jalan-jalan, mereka pun langsung pergi ke rumah Abang Tagu. Di sana, acara dangdutan sudah dimulai. Nanti kita nyanyi yuk, ajak Dona kepada Ranti. Boleh Wan, Rowan nanti kamu ikut ya, ujar Ranti. Rowan pun hanya mengangguk. Sepertinya ia cukup terganggu dengan keberadaan Dona yang sedari tadi terus saja menyentuhnya.
Akhirnya tibalah di mana Meranti and the Gang yang dipanggil ke atas panggung. Mereka menyanyi bersama dengan penuh keseruan, sementara Rowan hanya berdiri diam sambil sesekali mengusap kupingnya. Pagi-pagi sekali, Ranti mandi dan mengenakan pakaian yang sudah disiapkannya dari jauh-jauh hari untuk dipakai di acara pernikahan As. Dia juga sedikit merias wajahnya agar tidak terlalu pucat saat ikut berfoto nanti. Setelah selesai, Ranti pun berpamitan pada ibunya untuk pergi lebih dulu ke rumah Amang Tagu. Di sana, ia melihat Rowan yang sedang membantu mengaduk masakan di dalam kawah besi. "Rowan sudah makan kah?" tanya Ranti kepada Louis. "Belum kayaknya. Dari tadi disuruh-suruh terus dia. Sudah kusuruh tinggalkan saja, tapi dia tidak mau," ujar Louis seraya membawa sepiring nasi beserta lauknya ke teras tempat duduk. Karena kasihan pada teman barunya itu, Ranti pun memutuskan untuk membawakan makanan yang dimasak oleh ibunya dan memberikan makanan itu kepada Rowan. Selesai makan, Rowan juga diajak foto-foto bersama pengantin oleh Amang Tagu, dan pada saat sedang foto-foto itulah Awang datang. Pada awalnya, ia seperti tidak menyadari akan kehadiran Rowan di sana, namun setelah turun dari pelaminan, lalu Rustam memperkenalkannya dengan Rowan, barulah muncul sifat protektifnya terhadap Ranti. "Rowan, Awang, kau siapanya adikku? Kenal dari mana sama adikku? Kau sepertinya naksir sama adikku." "Enggak, Awang, jangan begitu dong. Kayak lagi interogasi penjahat aja deh," ujar Ranti lalu menarik tangan Rowan untuk menjauhi Awang. Ranti langsung meminta maaf kepada Rowan, dan untungnya Rowan juga bisa memahami hal itu juga. Tiba-tiba saja Meranti terdiam, matanya melotot, menatap banyak makhluk menyeramkan yang muncul di tengah-tengah pesta pernikahan itu. Rowan pun merasakan hal yang sama, perasaannya mendadak tidak enak. "Kau merasakannya juga, Ranti?" tanya Rowan menatap mata Meranti yang masih melotot. Aku melihatnya, Wan. Mereka banyak sekali." Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari salah satu tamu. Jin itu masuk ke dalam tubuh orang itu, Wan," ujar Ranti panik. Rowan langsung berbalik badan. Dia berlari ke arah orang yang tadi berteriak. Dengan sigap ia memegangi orang itu. Setelah berhasil mengunci gerakan orang tersebut, Rowan langsung merapalkan mantra pengusir. Dan tidak lama kemudian, tubuh orang itu melemah, namun tidak hanya sampai di situ saja, karena tidak lama setelahnya terdengar lagi teriakan bersahutan dari beberapa tamu. Rowan mengedarkan pandangannya. Dia yakin ini bukan sekedar ulah iseng makhluk halus. "Rowan, ini pasti palasit berantai. Ada yang melepaskannya di sini," ujar Ranti. "Ya, kau benar. Kita harus temukan orang itu, Ranti. Jangan sampai pesta ini kacau," ujar Rowan sebelum ia berlari mengejar salah satu orang yang dicurigainya. Namun orang itu sangat cepat sekali menghilangnya. Alhasil Rowan pun kehilangan jejak, sementara teriakan-teriakan dari para tamu yang kerasukan terdengar semakin ramai. Para artis yang tadinya masih bernyanyi menghibur tamu pun seketika berhenti. "Sial, kemana setan itu pergi?" umpat Rowan kesal. Kekacauan pun tak bisa dihindari lagi. Pesta yang semula berjalan dengan lancar kini mendadak menjadi lokasi kesurupan massal. Rowan, Ranti dan Nanja nampak kewalahan untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan itu. Bagaimana tidak, karena satu orang sembuh, maka 4 orang lagi yang terkena secara bersamaan. "Ada apa ini, Ranti? Kenapa jadi begini?" tanya Amang Tagu panik. "Ada yang melepaskan palasit berantai, Mang." Apalagi kesalahan yang sudah kuperbuat, sampai-sampai ada yang tega mengacaukan pernikahan anakku seperti ini." "Rowan!" teriak seseorang yang tak lain ternyata adalah Robert. Rowan berdiri. Ia bergegas mendekat ke arah Robert. "Bet, syukur kau datang, Bet. Tolong, Bet, bantu orang-orang itu. Kami semua sudah kewalahan, Bet." Robert melangkah mendekat. Matanya menatap orang-orang yang kesurupan itu. "Ini palasit berantai. Kau tidak bisa sembuhkan mereka kalau penyebabnya tidak kau temukan," ujar Robert. Kemudian ia memejamkan mata.
Sesaat kemudian, Robert kembali membuka matanya, lalu berjalan ke arah meja panjang yang menyediakan makanan untuk tamu. Robert berjongkok dan mengambil sesuatu yang dikubur di bawah meja tersebut. Rowan, Nanjen dan Meranti memperhatikan Robert dengan seksama. Tangan Robert mengepal, mulutnya berkomat kamit membaca mantra, dan tidak lama kemudian orang-orang yang kesurupan itu pun sembuh seketika. Rowan, Meranti, dan Nanjan menghela nafas lega. "Siapa pelakunya, Bet?" tanya Rowan. "Apa kau sempat melihat orang yang mencurigakan itu?" ujar Robert balik bertanya. Rowan mengangguk. Robert menarik nafas panjang. Amang Tagu mendekat, bibirnya tersenyum menatap Robert. Terima kasih banyak. Berkat bantuanmu, orang-orang yang kesurupan tadi bisa sembuh. Andai tidak, mungkin aku bisa jadi bulan-bulanan warga," ujar Amang Tagu. Robert pun hanya tersenyum simpul. "Ayo Rowan, kita pulang," ajak Robert pada Rowan kemudian. "Tapi Bet, aku masih harus bantu-bantu di sini dulu," ujar Rowan menolak. "Loh, kenapa harus pulang? Kau sudah di sini, jadi tinggallah di sini bareng Sehari. Aku mohon padamu," ujar Amang Tagu. Karena permohonan dari Amang Tagu itulah akhirnya mau tak mau Robert menyetujuinya. Robert dan Rowan juga diminta untuk tidur di rumah Amang Tagu. Namun karena di rumah Amang Tagu masih banyak orang, dan berhubung Robert yang kurang menyukai keramaian seperti itu, akhirnya ia lebih memilih untuk tidur di rumah Rustam. Sebenarnya Robert lebih memilih untuk menginap di rumah Damang, tapi Amang Tagu bersikeras supaya Robert bersedia menginap di rumahnya ataupun rumah saudaranya sebagai ucapan terima kasih karena Robert sudah membantu mereka. Malam itu, Robert yang sedang duduk di teras dihampiri oleh Nanjan. Nanjan membawa 2 gelas kopi, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi diberikan untuk Robert. "Aku rasa kita pernah bertemu sebelumnya," ujar Nanjan membuka obrolan. Robert menoleh. "Ya benar, saat kau menjemput gadis itu kan?" Jauh sebelum itu kita sudah pernah bertemu." Robert menatap wajah Nanjan dengan alis mata berkerut. Ia memperhatikan wajah itu dengan seksama. "Oh iya, kurasa wajahmu pun tidak begitu asing. Tapi di mana kita pernah bertemu?" ujar Robert. Nanjan pun tersenyum. "Mungkin kau sudah lupa, tapi bagiku pertemuan itu tidak akan pernah bisa aku lupakan," ujar Nanjan seraya menyeruput kopinya. "Bicara apa kau ini?" ujar Robert sambil tertawa kecil. "Bagaimana kau bisa tahu kalau benda penyebab palasi tadi ditanam di bawah meja?" tanya Nanjan. "Itu gampang. Kalau kau fokus, kau pun bisa menemukannya." "Pengalaman dukun santet memang berbeda-beda," ujar Nanjan. Robert mengerutkan alisnya. "Apa itu tadi? Apa Rowan yang menceritakan tentangku pada kalian?" Nanjan menggeleng. "Kau tersinggung? Bukankah yang kukatakan itu benar?" Robert tersenyum sinis. Matanya menatap langit yang malam itu tampak gelap tak berbintang. "Ya, benar. Dulu, aku memang pelaku santet. Aku bengis, aku kejam, dan tidak segan-segan membunuh orang yang menghalangi tujuanku. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya sudah berbeda. Tapi apa menurutmu lumpur yang sudah kering ini tetap terlihat menjijikan?" "Lumpur tetaplah lumpur. Meskipun sudah kering, hanya tinggal menunggu hujan. Dan lumpur kering itu akan menjadi lumpur menjijikan kembali saat terkena air," ujar Nanjan menusuk. Senyum Robert semakin sinis. "Apakah kau ingin menjadi yang pertama masuk ke dalam kubangan nomor itu, Nanjan?" Kini giliran Nanjan yang tertawa. "Maafkan mulut kasarku ini, Robert. Tidak seharusnya aku mengungkit luka lama. Tapi jika benar kau sudah berubah, kurasa kau pasti pernah merasakan rasa sakit saat melihat orang yang kita tolong meregang nyawa karena kita tidak dapat membantunya," ujar Nanjan lalu beranjak dari duduknya meninggalkan Robert yang terdiam seribu bahasa. Robert termenung. Dia berusaha keras untuk mengingat bagaimana pertemuannya dengan Nanjan. Kalau bukan Rowan yang menceritakan siapa aku pada orang itu, berarti dia... sebentar. Dia itu penganut ilmu putih. Jangan-jangan dia merupakan salah satu dukun putih yang pernah gagal melawan santetku. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya, gumam Robert. Bet,
Kenapa sih? Tanya Rowan yang baru saja keluar dari dalam rumah bersama Meranti. Tidak apa-apa, jawab Robert. Kak Robert, panggil Ranti. Ya, aku sudah dengar cerita tentang kakak dari Rowan. Tadi baru aja, ujar Ranti. Robert menatap Rowan tajam. Sudah keberapa orang kau mengobrol cerita tentangku? Tanya Robert kepada Rowan. Baru ke Meranti, Bet. Lagian siapa pula yang penasaran dan ingin tahu tentang kau di sini? Aku menceritakan tentangmu pada Ranti pun karena dia tadi takut padamu. Maaf ya Kak Robert, tidak seharusnya aku. Ranti sengaja menggantung perkataannya. Robert tersenyum simpul, matanya menatap Meranti. Sudah, tidak perlu minta maaf. Wajar saja kalau kau merasa takut padaku. Bet, aku mau ke sungai dulu ya Bet, bisik Rowan pada Robert. Kak Robert, sebenarnya Ranti ingin belajar cara untuk mengendalikan kemampuan Ranti pada kakak. Apa kakak mau mengajari Ranti? Tanya Meranti. Aku tidak pandai mengajari orang. Aku takut salah mengajarimu, ujar Robert. Ranti menghela nafas panjang. Tiba-tiba saja Ranti dan Robert terfokus pada kedatangan satu sosok berwajah seperti kuda namun bertubuh manusia yang datang mendekat ke arah mereka. Ada apa? Tanya Ranti. Ada serangan Ranti, pengantin kerasukan dan ingin membunuh dirinya sendiri, ujar sosok itu. Hah? Ayo cepat kita ke sana, ujar Robert seraya beranjak dari duduknya. Robert pergi terlebih dahulu sementara Ranti memanggil Nanjan dan ayahnya yang sedang mengobrol di dalam rumah. Saat Robert sampai di rumah Abang Tagu, terlihat suasana di dalam rumah itu sudah kacau balau. Di dalam kamar terdengar teriakan histeris dari seorang perempuan. Buka pintunya, ujar Robert pada istri Amang Tagu. Saat pintu terbuka, terlihat pengantin perempuan yang merupakan istri dari As itu dibaringkan di atas kasur dengan keadaan kaki dan tangan terpasung. Robert menatapnya dengan tatapan tajam. Ambilkan lada utuh, ujar Robert pada As tanpa bertanya apa-apa lagi. As langsung mengambilkan lada seperti yang diminta oleh Robert. Tidak lama kemudian, Meranti pun masuk ke dalam. Astaga, mereka banyak sekali di sini, gumam Meranti. Ini ladanya, ujar As yang datang dengan membawa satu plastik lada utuh. Ranti, kau yang lakukan. Tempelkan lada itu pada ujung jari kakinya, ujar Robert lalu membisikkan sesuatu kepada Ranti. Baca itu saat kau melakukannya, ujar Robert. Dengan cepat, Ranti menuruti perkataan Robert. Tidak lama setelahnya, terdengar suara teriakan kesakitan dari istrinya As. Tahan, jangan dilepaskan sampai dia keluar. Aku akan mengurus yang lainnya, ujar Robert sebelum ia duduk bersila. Robert memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit membacakan mantra. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa seseorang. Suara tawanya meringkik seperti kuda. Terima kasih sudah membukakan jalan untukku, ujar suara itu lalu kemudian menghilang. Robert membuka matanya seolah paham dengan maksud perkataan suara tanpa wujud tadi. Robert langsung berlari keluar rumah. Dia terus berlari. Dalam pikirannya saat itu hanya ada pada Rowan. Dia sangat takut terjadi sesuatu kepada Rowan. Dan benar saja, saat tiba di pinggir sungai, mata Robert menangkap sosok tubuh Rowan yang tergeletak di atas lanting. Dengan cepat, Robert menuruni tangga ke lanting. Sesampainya di bawah, dia berusaha membangunkan Rowan, mulai dari mencipratkan air hingga menepuk-nepuk pipi pemuda itu dengan keras. Namun Rowan tak kunjung bangun. Bangsat, sial kau, akan kubunuh siapapun kau kalau sampai terjadi apa-apa pada Rowan, ujar Robert penuh amarah. Malam itu benar-benar kacau bagi Robert dan juga bagi keluarga Meranti. Bertahanlah Rowan, aku akan menjemputmu, ujar Robert. Kenapa saat-saat seperti ini pintunya dikunci? Ujar Robert kesal karena pintu rumah Rustam terkunci padahal barang-barang yang Robert bawa ada di dalam sana. Alhasil, mau tak mau, Robert terpaksa harus berlari kembali ke rumah Amang Tagu untuk meminjam kunci rumah. Untungnya, keadaan di rumah Amang Tagu pada saat itu sudah mulai tenang. Melihat wajah Robert yang tampak panik itu, Ranti lantas bertanya, "Ada apa kak?" tanya Ranti. "Rowan, aku rasa dia dibawa orang itu," jawab Robert.
Rowan dibawa siapa? Bagaimana bisa? Bukankah Rowan itu juga kuat? Robert tak menjawab. Setelah mendapatkan kunci rumah dari Rustam, ia langsung bergegas pergi. Meranti tertinggal diam. Dia ikut berlari mengejar Robert. Begitu juga dengan Amang Nanjan yang sepertinya khawatir membiarkan Ranti bersama dengan Robert. Astaga, ayo bawa ke rumah, ujar Rustam yang melihat keadaan Rowan seperti itu. Jangan, ujar Robert dan Nanjan bersamaan. Oh, kenapa? Tanya Rustam bingung. Dia harus tetap berada di tempat yang sama saat jiwanya keluar. Dengan begitu, jiwanya bisa kembali ke tubuhnya dengan mudah, ujar Nanjan menjelaskan. Rustam pun mengangguk. Robert sudah duduk bersila di dekat Rowan. Dia akan pergi menyebut Rowan. Bah, aku ikut ya, ujar Meranti meminta izin pada Rustam tanpa ragu. Rustam mengangguk setuju. Pergilah Ranti, Amang akan menjaga kalian di sini, ujar Nanjan. Tidak ada jejak yang tertinggal. Bagaimana kita bisa menemukannya? Tanya Meranti pada Robert yang tampaknya juga kebingungan. Robert tidak mengatakan apa-apa. Entah apa yang sudah orang itu katakan pada Rowan, sampai-sampai Rowan secara sukarela mengikutinya. Peliharaan Rowan, coba panggil dia kak. Kurasa dia bisa melacak keberadaan tuannya, usul Ranti. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Aku tidak bisa memanggilnya. Yang bisa memanggilnya hanya pemiliknya saja, ujar Robert. Ranti terdiam. Dia seketika teringat akan peliharaan Rowan yang membantu membawa lampe waktu itu. Dengan cepat Ranti memanggil nama makhluk itu, dan tidak butuh waktu lama makhluk yang Ranti panggil pun muncul. Robert menatap bingung pada si makhluk yang terlihat hormat kepada Ranti. Kau tahu di mana Rowan? Makhluk itu mengangguk. Ya, dia melarangku untuk membawa kalian menemuinya, ujar makhluk itu dengan suara menggelegar yang membuat Ranti mengelus dadanya. Tolong bantu kami harus membawa Rowan kembali, pinta Ranti. Aku tidak bisa. Rowan mungkin saja dalam bahaya sekarang. Kami benar-benar harus menemukannya, ujar Ranti lagi. Sudah, percuma. Dia tidak akan mendengarkan permintaanmu. Sudah kubilang, makhluk ini hanya patuh pada tuannya saja, ujar Robert. Tolong, ucap Ranti memohon, namun makhluk itu tetap tidak mau. Pulanglah, aku akan melanjutkan pencarian ini sendiri. Jika kami tidak kembali sampai besok, berarti aku gagal. Tolong kuburkanlah jasad kami, ujar Robert. Tidak, aku akan ikut. Rowan adalah temanku. Teman tidak akan saling meninggalkan walau apapun yang terjadi, ujar Ranti mantap. Pandangan Robert pun berubah terhadap Ranti. Dia baru sadar kalau Meranti ternyata benar-benar baik. Wajar saja jika Rowan sampai mabuk kepayang dengan gadis ini, pikir Robert. Mereka berdua pun segera mencari dengan teliti. Barangkali ada jejak yang tak sengaja ditinggalkan oleh Rowan dan orang yang membawanya itu. Namun sejauh ini belum ada jejak Rowan sama sekali yang mereka bisa lacak. Kita sudah terlalu jauh. Aku takut kau. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama kita bersama-sama, aku yakin kita pasti bisa menemukannya, ujar Ranti memotong perkataan Robert. Ranti meraih tangan Robert, memegangnya dengan erat. Ada rasa hangat menjalar dari tangan gadis itu, membuat semangat Robert yang sebelumnya sudah hampir pudar, kini menyala kembali. Katakan apa yang ingin kau katakan pada tuanku. Dengan senang hati akan aku sampaikan, kata makhluk itu seraya berjalan di samping Meranti. Meranti menatap Robert, bibirnya langsung tersenyum. Meranti menyadari kalau makhluk itu mencoba untuk membantu mereka tanpa membuatnya melanggar perintah dari Rowan. Katakan pada Rowan bahwa kami akan menemukannya, ujar Ranti penuh semangat. Lalu kemudian makhluk itu pergi. Di belakangnya ada Robert dan juga Meranti yang mengikutinya. Setelah beberapa saat, makhluk itu tiba di sebuah tempat yang tidak asing bagi Robert. Yaitu adalah kawasan tempat tinggal Laca Buto dulu. Aku tahu tempat ini, ujar Robert seraya melepaskan pegangan tangan Meranti padanya. Di mana ini? Tanya Meranti. Dulu, disinilah Rowan belajar ilmu hitam. Dan di tempat ini juga Rowan melakukan ritual pembalasan dendamnya, Robert menjelaskan. Ranti pun mengangguk. Untuk apa orang itu membawanya kemari? Tanya Meranti. Entahlah, sebelumnya orang itu memang pernah beberapa kali mengirimkan peringatan padaku.
Suara tawa melengking muncul dari balik pepohonan. Tetapi belakangku, ujar Robert pada Meranti. Dua orang perempuan dan satu orang laki-laki berpakaian serba hitam itu berdiri tidak jauh dari Robert. Kemunculannya cukup membuat Robert cemas. Robert takut kalau dia tak bisa melindungi Meranti. Robert, anak liau amuk. Besar juga nyalimu bisa sampai ke tempat ini. Tapi sekarang kau seperti daging yang akan masuk ke dalam gua macan. Ujar lelaki itu sambil menyeringai. Sepertinya kau belum tahu siapa aku, ujar Robert. Aku tahu, tapi apa yang perlu ditakutkan dari seorang bekas dukun? Ujar orang itu sambil tertawa lagi. Kini giliran Robert yang tertawa. Ya. Aku baru sadar. Ternyata ini adalah alasan Raja Buto dulu tidak membiarkan aku melepaskan ilmu hitam itu, ujar Robert, membuat ketiga orang itu saling pandang satu sama lain. Kembalikan adikku sebelum aku membunuh kalian semua, ujar Robert lagi. Adikmu? Kalian hanya manusia sebatang kara yang tidak punya keluarga. Dia bukan adikmu dan kami juga tidak ada urusannya denganmu. Lebih baik sekarang kalian pergi dari sini selagi masih kuizinkan. Meranti, menjauh dariku, ujar Robert. Ranti menurut tanpa lagi bertanya. Dia mundur cukup jauh dari Robert. Ranti memperhatikan apa yang akan Robert perbuat pada orang-orang itu. Ranti pun semakin dibuat terkagum-kagum saat melihat Robert dengan gagah perkasanya melawan ketiga orang dukun tersebut. Wow, tanpa sadar Ranti bergumam. Salah satu dari dukun itu muntah darah cukup banyak. Aku Robert. Kalian ingat nama itu baik-baik, ujar Robert kemudian. Saat akan mengeksekusi dukun-dukun itu, tiba-tiba saja salah satu dari mereka berbicara. Kalau kau membunuhku, maka kau tidak akan bisa menemukan adikmu. Akhirnya, mau tak mau, untuk sementara Robert terpaksa membiarkan dukun itu hidup. Robert dan Ranti dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap. Di sana terdengar suara Rowan merintih kesakitan. Ternyata Rowan terluka cukup parah karena Robert dan Meranti yang sibuk memampar Rowan. Alhasil dukun tadi pun kabur, dan ketika Robert akan mengejar dukun-dukun itu, Ranti melarangnya. 1 jam lagi menuju pagi. Untungnya mereka bertiga berhasil kembali dengan selamat. Rowan pun langsung digotong ke rumah Rustam. Di sana ia dirawat dengan sangat baik oleh orang tua Meranti. Meranti menatap Robert dan Rowan dari depan pintu kamarnya. Kenapa cuma berdiri di situ? Tanya ibunya. Gak apa-apa mah, kasihan ke Robert dan ke Rowan ya. Mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hei, mereka sekarang punya kita. Kita adalah keluarga baru bagi mereka, ujar Rustam seraya merangkul anak gadisnya itu. Ranti mengangguk. Ia balas merangkul sang ayah. Bet, bagaimana? Masih sakit? Tanya Robert. Bet, kenapa kau memilih ikut mereka? Kau tahu bagaimana perjuangan kami mencarimu, ujar Robert tak membiarkan Rowan untuk berbicara. Aku minta maaf, Bet. Aku hanya tidak ingin keluarga Meranti menanggung masalah karena aku. Mereka mengancam kalau aku tidak mau ikut, mereka akan menghabisi keluarga Meranti. Aku tidak bisa, Bet. Aku tidak ingin orang lain menderita karena aku. Rowan, harus kau berpikir. Kalau kita bersama, kita bisa menghabisi mereka sebelum mereka menyakiti keluarga Meranti lebih jauh, ujar Robert. Tidak semudah itu, Bet. Mereka banyak. Mereka tergabung dalam sebuah perkumpulan. Mereka banyak dan saling membantu. Dari awal aku sudah salah. Harusnya aku mati saja bersama amaiku waktu itu. Hei, Rowan, lihat aku. Kita berdua adalah saudara. Kita adalah keluarga. Kita tidak boleh saling meninggalkan. Apapun masalahmu, itu berarti masalahku juga. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Paham? Ujar Robert. Kau tidak tahu seberapa banyak mereka, Bet. Aku ragu kita bisa menghadapi mereka, ucap Rowan lirik. Maaf, aku tidak sengaja mendengar obrolan kalian berdua. Bukan maksudku ikut campur. Tapi apa katamu tadi? Perkumpulan? Itu perkumpulan dukunkah? Ujar Nanjan seraya mendekat dan duduk di dekat Rowan.
Rowan mengangguk. Aku pernah mendengar ada komunitas semacam itu di tanah Kalimantan ini, tapi aku tidak pernah terlibat langsung dengan orang-orangnya. Cerita tentang perkumpulan dukun itu hanya kudengar dari mulut ke mulut, makanya aku tidak yakin itu benar-benar ada. Tapi setelah mendengar cerita dari Rowan tadi, kurasa perkumpulan dukun itu memang benar adanya, dan bisa saja anggotanya melibatkan dukun seluruh Kalimantan, atau mungkin seluruh Indonesia, ujar Nanjan. Robert terdiam. Kau yakin itu perkumpulan seperti yang Nanjan katakan, Wan? Tanya Robert. Kurasa iya, Bet. Mereka banyak dan bahasanya pun bermacam-macam. Mungkin memang sebaiknya aku menyerah saja, Bet. Tidak mungkin bagi kita melawan satu komunitas dukun seperti itu. Rowan, sudah kepalang basah. Lebih baik kita mandi sekalian. Aku dan Meranti pun sudah terlibat masuk ke dalamnya. Jika apa yang kau dan Nanjan katakan benar tentang perkumpulan dukun itu, maka tidak ada gunanya kau menyerahkan diri. Mereka pun akan tetap memburu aku dan Meranti, ujar Robert. Rowan terdiam. Mereka banyak sekali, sementara kita cuma bertiga, Bet. Hei, bertiga apanya? Aku juga akan ikut, ujar Nanjan memotong perkataan Rowan. Walaupun kita berempat, tetap saja kalah jumlah. Dan lagi Meranti dan Mang Nanjan beraliran putih, apa mungkin bergabung bersama kita, Bet? Ujar Rowan. Hitam atau putih itu tidak masalah, selagi tujuan kita sama, ujar Robert. Tapi kita tidak tahu kapan mereka akan bergerak lagi, Bet. Bisa hari ini, bisa besok, kapan saja. Sementara keadaanku masih begini. Kita hanya perlu bersiap-siap untuk menyambut mereka. Saat mereka menyerang, kita harus melawannya, ujar Robert. Rowan menghela nafas panjang. Malam itu, Robert pergi ke hutan bersama Nanjan. Di sana, mereka melakukan ritual. Robert mencoba mencari jejak dukun yang kemarin berhasil kabur. Mereka pintar. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kalau begini ceritanya, kita tidak akan bisa menyerang mereka lebih dulu, ujar Nanjan. Kita kembali saja. Besok kita kesini lagi, ujar Robert. Kesini lagi? Untuk apa? Aku yakin salah satu di antara mereka pasti akan kemari lagi. Jika kita beruntung, kita bisa menangkapnya. Untuk apa mereka kemari lagi? Entahlah, aku hanya menduga-duga. Nanjan menghela nafas setelah ia mendengar jawaban dari Robert. Kenapa? Kenapa kau mau membantu kami? Tanya Robert. Oh, maaf, aku tidak membantu kalian. Tapi aku membantu Ranti, jawab Nanjan. Robert mengangguk. Oh, begitu ya? Ya, aku mengenal anak itu sedari dia kecil. Sewaktu dia masuk ke alam gaib, orang-orang sudah panik mencarinya. Dan dari situlah aku tahu kalau Meranti itu istimewa, cerita Nanjan. Kalau kau didik dia dengan baik, aku yakin dia akan bisa melampauiku, ujar Robert. Tapi Ranti pernah bilang kalau dia tidak ingin bertanding kemampuan, karena yang dia utamakan adalah untuk membantu orang saja. Ya, anak itu memang terlalu baik, sampai dia rela membahayakan nyawanya sendiri demi untuk membantu orang lain, ujar Robert. Nanjan pun tersenyum. Kau menyukainya? Awalnya tidak, karena dia sangat ceroboh. Tapi kemarin, sewaktu kami mencari Rowan, di situ aku sadar, ternyata di balik kecerobohannya itu terdapat jiwa yang hangat, dan dia bisa menyalurkan hal-hal baik pada orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Dan sekarang, aku rasa aku sangat menyukainya. Saat Robert dan Nanjan kembali, terlihat Rowan dan Meranti juga Rustam yang tengah mengobrol hangat. Bagaimana, Bet? Tanya Rowan. Robert menggeleng. Mereka sangat bersih, ujar Nanjan. Rowan menghela nafas panjang. Tidak ada cara lain. Kita harus bersiap dan menunggu serangan mereka. Tapi Ranti rasa mereka tidak akan menyerang dalam waktu dekat ini, karena mereka pasti akan menyerang di saat-saat kita lengah, ujar Ranti. Apa benar, Jan? Ada anggota perkumpulan dukun-dukun itu dari seluruh Indonesia? Tanya Rustam. Sementara itu hanya dugaanku saja, Rus, jawab Nanjan. Menakutkan sekali kalau benar. Aku tidak pernah tahu bahwa ada perkumpulan dukun seperti itu, ujar Rustam. Saya pun tidak pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Padahal dulu saya sering menghabisi dukun-dukun lain, ujar Robert yang langsung membuat Rustam garuk-garuk kepala. Hari itu, Robert dan Nanjan pergi ke hutan untuk mencari bahan-bahan demi bisa membuat penangkal serangan gaib. Hutan ini masih bagus,
Masih banyak akar dan kayu-kayu yang aku butuhkan di sini, ujar Robert. Ya, warga jarang mencari herbal di hutan ini karena di sini ada raung gantung, kata Nanjan lalu memotong salah satu baka dan terlihat air yang menetes dari pohon baka tersebut. Nanjan lantas meminumnya. Itu bagus untuk diabetes. Nah, akar itu bagus untuk hati dan yang itu bagus untuk menghilangkan bau badan, ujar Robert seraya menunjuk satu persatu tumbuhan maupun akar yang ada di sekitarnya. Aku tahu, bukan cuma kau saja yang tahu tumbuhan herbalis ini, ujar Nanjan. Robert pun tertawa. Nanjan, aku suka jawabanmu. Robert, harusnya kau itu lebih sopan padaku, karena bagaimanapun aku lebih tua darimu, ujar Nanjan. Oh ya, aku pikir kita sepantaran, ujar Robert. Terima kasih, aku memang awet muda, ujar Nanjan tertawa. Tidak. Maksudku, wajahku yang terlihat lebih tua dari usiaku. Mungkin kalau orang lain menilai, saat ini wajahku sudah seperti lelaki berusia 70 tahunan. Benar kan? Ujar Robert mengejek. Nanjan tak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya yang semula cerah seketika muram seperti awan gelap yang siap hujan. Sekitar pukul 1 siang, mereka pun kembali ke rumah Meranti. Robert tampak sibuk di teras. Sesekali, Meranti memperhatikan apa yang sedang lelaki itu lakukan. Daripada mengintip, lebih baik kau bantu aku saja, ujar Robert tanpa menoleh ke arah Ranti yang berdiri di balik pintu. Ranti keluar, wajahnya tampak malu-malu. Ini diapain? Tanya Ranti. Buat seperti ini. Kalau yang ini begini, gampang kan? Ujar Robert mengajari. Setelah semua penangkal itu selesai dibuat, Robert lanjut melakukan ritual dan sesudahnya ia sendirilah yang memasang penangkal-penangkal itu di rumah-rumah keluarga Meranti yang ada di desa tersebut. Dengan begini, aku bisa meninggalkan desa ini dengan tenang, ujar Robert. Kakak mau pulang? Tanya Ranti sedih. Ya, dalam waktu dekat ini. Setelah Rowan bisa dibawa pulang tentunya, jawab Robert dengan bibir tersenyum. Kenapa kakak tidak tinggal di sini aja? Setidaknya sampai masalah dengan geng dukun itu selesai, ujar Meranti. Rowan tertawa kala mendengar perkataan Meranti. Ranti, di kampung kami itu kami punya ternak. Dan saat pergi seperti ini, ada orang yang menjaganya untuk kami. Dan penjagaan itu tidak gratis. Robert yang akan membayarnya, ujar Rowan. Coba kalian pindah ke sini saja, beli tanah di sini dan bangun rumah di desa ini. Robert tertawa. Meranti, tidak semudah itu Meranti, kata Robert. Ya, padahal baru saja aku merasa bahagia punya teman yang sama sepertiku. Saat bersama kalian, aku merasa menjadi orang normal. Kau kan masih punya Nanjan, ujar Robert. Mang Nanjan kan tidak tinggal di desa ini. Ya tapi jarak dekat dengan desa ini, kau bisa mengunjunginya setiap hari. Ya sih, tapi kan kalau Mang Nanjan kurang seru. Mang Nanjan itu terlalu serius, ucap Ranti setengah berbisik agar tidak terdengar oleh Amang Nanjan. Wah, sama dong. Kalau di rumah, Robert pun sama seperti itu Ranti. Dia itu pendiam dan selalu serius. Tapi kalau sudah bercanda, tangannya sibuk sendiri memukuli lawan bicaranya, ujar Rowan sambil mempraktekkan gaya memukul. Bisa-bisanya kau mau fitnahku seperti itu, ujar Robert tak terima. Ranti pun tertawa melihat keduanya. Melihat kalian berdua bercanda, aku jadi rindu kakakku deh. Dulu kita sering bercanda seperti ini, kata Ranti. Kakaknya menyeramkan, Bet, bisik Rowan. Aku dengar itu loh, ujar Ranti. Tawa kedua kakak beradik itu membuat mata Meranti melotot. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Seru banget ya. Dan ini penasaran nih, ini jelas ya, ini permasalahan sudah lama antara Rowan dengan para perkumpulan dukun santet, yang mana Rowan ini kan dulu ayah dan ibunya adalah dukun santet ya. Jadi punya banyak musuh di situ dan Rowan ternyata masih diincar di sini, dan bagaimana akhirnya di situ Robert dan Meranti berhasil membantu Rowan. Tapi ini di sini jadi agak-agak gimana ya? Robert ini kan memang pesonanya kuat banget ya. Robert itu kan orang yang berwibawa, pesonanya kuat, juga ganteng lah ya. Mungkin dia lebih daripada Rowan. Di sini juga dia suka lagi sama Meranti, dan Meranti juga kelihatan suka sama Robert. Waduh, jangan dong, jangan sampai jadi cinta segitiga. Kalau saya pribadi sih tetap pengennya sih Meranti sama Rowan aja, dan Robert ini kan
Janganlah, kalau menurut saya pribadi ya, walaupun ya nggak tahu nih bagaimana kelanjutan kisahnya nanti. Yang pasti Om Ras jangan lama-lama Om. Bagaimana nanti trio dari Robert, Rowan, dan dengan Meranti dibantu juga sama Amang Nanjan, mampukah mereka menghadapi serangan-serangan dari perkumpulan dukun santet yang di Kalimantan, maupun ini katanya gosipnya se-Indonesia lagi. Wah, ngeri banget ya. Keren pakai banget kisahnya, senuansa Kalimantannya dapat, dan ciri khas dari Om Ras adalah nama-namanya juga nama-nama Kalimantan semua ya, jadinya feel-nya dapat banget. Terima kasih Om Ras, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, misteri, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.